Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum Ibu Bidan. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk Mbak. Silakan duduk. Makasih. Kalau boleh tahu ada yang bisa saya bantu? Ya, di sini saya mau melakukan konseling mengenai apa yang dialami saya akhir-akhir ini, Bu Bidan. Seperti akhir-akhir ini saya sering merasa lemah, cepat lelah, terus lesu tiba-tiba, padahal sering istirahat tapi kayak capek gitu, Bu Bidan. Baik. Sebelumnya kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Mbak siapa? Mohon maaf. Mbak Husnul. Dengan Usia saya baru 18 tahun, Bu Bidan. 18 tahun. Berarti kuliah nggih? Ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu nggih. Di mana saya bidan yang bertugas di pagi hari ini. Sebelumnya Mbak, saya izin sebentar, saya tutup dulu pintunya agar komunikasi Mbak dan saya lebih nyaman, ya. Ya. Sebelumnya tadi sudah diungkapkan bahwa ada keluhan di mana Mbak merasakan lemah, letih, lesu, dan sulit konsentrasi. Apakah benar? Iya. Ya. Baik, berarti itu dari tanda-tanda dari anemia, ya. Nah, sebelumnya Mbak Husnul sebelumnya pernah dengar apa itu anemia atau tahu apa itu anemia? Saya tahu sih, tapi kurang lebih tahunya sedikit gitu, Bu Bidan. Sedikitnya kayak apa? Boleh saya tahu? Kayak seperti yang saya alami sekarang, seperti kayaknya lemah, lesu gitu, Bu Bidan. Oh iya, baik. Kalau begitu nanti sekarang saya akan memberikan Mbak informasi konseling, ya. Nah, sebelum saya melakukan itu, saya minta dulu tanda tangannya. Kalau Mbak memang mau menerima informasi saya atau konseling dari saya, silahkan ditandatangani, Ya, Bu Bidan. Baik, sebelumnya tadi Mbak sudah mengungkapkan keluhannya dan sudah memberitahukan kepada saya pengetahuannya tentang anemia ini. Baik, sebelumnya ini ada leaflet di sini. Mbak bisa melihat dan bisa memahami dari penjelasan saya. Ya, Mbak bisa mudah untuk memahami apa yang saya jelaskan. Oh ya. Oke. Sebelumnya di sini ada pengertian dari anemia, di mana anemia itu keadaan kita atau keadaan darah yang kita ada kekurangan zat besi, di mana ini kan zat besi ini terdapat dalam darah, yaitu ada hemoglobinnya, di mana hemoglobin ini akan mengikat oksigen. Jadi kalau kita kekurangan zat besi ini yang mempengaruhi kita menjadi anemia, ya. Nah, terus tanda gejalanya apa kita anemia? Nah, yang sesuai dengan yang Mbak ceritakan tadi atau Mbak keluhkan tadi, di sini sudah jelas ada gambar, di sini sudah jelas ada tanda dan gejala dari anemia, di mana tandanya ada lemah, mudah lelah, mudah letih, lesu, lunglai, bahkan konsentrasi pun berkurang. Oh iya. Itu makanya kenapa Mbaknya merasa pusing, lelah, ya. Terus apa lagi nih? Gimana nih caranya kita tahu kalau kita itu mengalami yang namanya anemia? Anemia itu bisa kita periksa dengan cara apa? Yaitu bidan akan memeriksa bagian mata atau Mbaknya sendiri bisa melihat di mana bagian bawah mata Mbak, ya, di area konjungtiva namanya, di sini, boleh di sini, mohon maaf ya. Nah, kalau dia pucat berarti itu Mbak kekurangan zat besi atau anemia, tapi kalau berwarna merah segar berarti itu normal, ya. Dan apalagi nih tes yang harus kita lakukan untuk mengetahui bahwa kita ini mengalami anemia. Nah, ada namanya tes lab, di mana darah atau kita akan mengambil sedikit darah Mbaknya, ya, untuk kita lakukan tes. Kita sudah mengambil darah dan sudah ada alatnya canggih, ya. Jadi sudah tertera langsung hasil berapa kadar
hemoglobin atau zat besi dalam darahnya Mbak. Nah, kemudian apa lagi nih yang perlu diketahui, yaitu penyebabnya. Kok bisa kita menjadi anemia? Kok bisa kita lemah, letih, lesu, lunglai, sulit konsentrasi? Ini penyebabnya, yaitu dari makanan, segi makanan atau makanan yang tidak tercukupi, entah itu nutrisi, protein, dan zat besinya itu tidak cukup. Mungkin pola makan Mbaknya mungkin tidak teratur, atau makan makanan yang mungkin cepat saji, tidak makan buah, tidak mungkin, bahkan minum juga kurang, ya. Mungkin Mbaknya juga pilih-pilih makan, bisa jadi itu penyebabnya. Sering banget Bu Midan. Oh iya, pantas ya. Terus mungkin jarang makan bayam. Itu kan bayam itu tinggi akan zat besi loh. Terus apalagi penyebabnya? Perdarahan. Ya, perdarahan itu bisa menyebabkan anemia. Dan ada perdarahan yang namanya hematolit, perdarahan yang sudah kayak penyakit ya. Nah, jadi tadi saya sudah jelaskan tanda gejalanya. Terus gimana cara kita mengetahui bahwa kita anemia, terus penyebabnya apa. Terus sekarang kita dampaknya nih, kan kita udah mengalami anemia, dampaknya untuk tubuh kita, untuk kita apa? Di sini sesuai yang sudah saya berikan di leaflet ini, dampaknya apa? Yang pertama, kekebalan tubuh Mbaknya berkurang, imunitasnya berkurang, jadi mudah sakit, mudah lelah, pusing, bahkan sampai nggak sampai kayak kebanyakan orang yang saya temuin, mungkin ada beberapa yang sampai nggak bisa berdiri atau bangun karena kekurangan zat besi ini. Itu dampak dari anemia. Apalagi nih, yaitu menurunkan kebugarannya, ya, nggak sehat, terus nggak bugar badannya, ya. Terus apalagi, yaitu menurunnya prestasi. Misalkan Mbaknya apalagi sekarang kuliah, kenapa kok bisa dampaknya ke prestasi? Ya karena Mbaknya sulit konsentrasi, susah konsentrasi, ya. Itu dampaknya kalau kita anemia, ya. Kalau sudah tahu dampaknya, kira-kira pencegahannya seperti apa? Nah, pencegahannya itu gampang. Yang pertama, kalau kita sudah terkena anemia, apalagi kita remaja ya, pada saat remaja ini kan ada namanya menstruasi, ya, pengeluaran darah. Makanya tingkat anemia perempuan itu lebih tinggi daripada laki-laki, karena pada perempuan itu ada namanya fase menstruasi, pengeluaran darah, ya. Makanya kalau kita sedang menstruasi bisa dianjurkan atau minum tablet penambah darah atau tablet FE. Jadi itu juga pencegahannya seperti yang ada di leaflet. Pencegahannya itu dengan apa? Dengan mengkonsumsi tablet FE atau penambah darah, ya. Pada saat menstruasi juga minum, ya, untuk membantu kita memenuhi zat besi yang ada dalam tubuh kita. Karena apalagi kita menstruasi, keluar darah banyak, pasti otomatis kebanyakan kita tuh lemes kalau menstruasi. Apalagi nih, olahraga itu penting ya, menjaga kebugaran tubuh kita, ya, oksigen terpenuhi, ya. Terus apalagi istirahat harus, ya, jangan begadang, terus jangan kerja terlalu berat, itu juga mempengaruhi. Dan apalagi konsumsi makanan, ya, makanan yang kaya zat besi, vitamin, nutrisi terus terpenuhi. Kalau Mbaknya tidak makan makanan yang kaya akan zat besi, itu juga mempengaruhi. Jadi pencegahannya itu sudah saya jelaskan, ada beberapa, semoga bisa diterima atau bisa dipahami. Tadi sudah dijelaskan semua tentang anemia, tanda gejalanya, penyebabnya, dampaknya, sampai pencegahannya pun saya jelaskan. Dari yang saya jelaskan itu mungkin ada yang Mbaknya belum pahami, bisa ditanyakan. Saya sudah paham Bu Midan. Sudah paham? Kalau Mbaknya sudah paham, boleh saya menanyakan beberapa dari apa yang saya jelaskan tadi? Ya, boleh. Baik. Kalau boleh saya tanyakan, Gi? Ya. Enggak apa-apa, jawab sesuai pemahaman Mbaknya aja, ya. Nah, kalau boleh tahu, tanda gejala dari anemia itu apa yang Mbak ketahui? Yang Bu Midan sudah jelasin seperti lemah, letih, lesu, terus mudah pusing, terus lalai atau lunglai menurut saya. Ya. Terus kalau untuk cara kita mengetahui bahwa kita itu mengalami anemia, gimana?
eh, cara kita mengetahuinya seperti kita melakukan pemeriksaan tes darah, terus pemeriksaan konjungtiva, Benar. terus itu aja udah yang saya tangkap. Mungkin yang lain, misalkan kayak pencegahannya tadi kan sudah saya jelaskan. Pencegahannya itu seperti kita harus mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Terus kita harus olahraga rutin minimal seminggu 2 kali sehari. Seminggu 2 kali. Terus apa lagi tadi ya? Kalau kita menstruasi mengkonsumsi tablet FT nambah darah, itu aja. Terima kasih jawaban yang Mbaknya Kak berikan kepada saya itu sudah sesuai dengan materi dan konseling yang tadi saya berikan dan informasi yang sudah saya berikan. Jadi saya kesimpulkan di mana anemia ini disebabkan oleh ya kita kekurangan zat besi ya, hemoglobin dalam darah kita. Jadi oksigen yang disalurkan ke seluruh tubuh kita itu berkurang. Jadi tanda gejalanya sudah saya jelaskan bahwa tanda dan gejalanya itu gimana? Kita merasakan lemah, letih, lesu ya, sampai sulit berkonsentrasi ya. Semoga apa yang saya berikan atau informasikan tadi bisa Mbaknya terima, bisa diterapkan di rumah agar Mbak terhindar dari yang namanya anemia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kalau Mbaknya ingin konsultasi lagi atau butuh penjelasan yang lebih rinci lagi, bisa kembali lagi kepada saya atau melakukan pemeriksaan juga bisa ke saya atau ke tempat kesehatan, pelayanan kesehatan lainnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf nih. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih karena Mbaknya juga mau merespon apa yang saya tanyakan dan Mbaknya juga dengan santai memperhatikan saya dan mau menerima informasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.